Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai energi terbarukan. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok terlebih dahulu. Di sini ada Aurora Intan Aurelia, ada Nabila Aulia Rahim, ada Cindy Aulia Fatina, ada Sheila Anaira Pramuditau, dan yang terakhir Talita Nuraini. Berikut daftar isinya. Yang pertama ada pengertian energi terbarukan, ada jenis-jenis energi terbarukan, ada pengertian energi biomasa, ada prinsip kerja dari energi biomasa, ada contoh dalam kehidupan sehari-hari atau lingkungan, dan yang terakhir ada manfaat biomasa. Energi terbarukan. Energi terbarukan adalah sumber yang memproduksi energi dengan tidak menghabiskan sumber daya alam dan bisa dikembalikan. Sumber energi tidak akan habis karena sumbernya alami dan lebih bersih dan tidak menghasilkan polusi udara. Selanjutnya ada jenis-jenis energi terbarukan. Yang pertama ada energi matahari, energi air, energi panas bumi, energi angin, dan energi biomasa. Dari jenis-jenis energi terbarukan tersebut, kami ingin mempresentasikan mengenai energi biomasa. Biomasa adalah bahan organik yang berasal dari tumbuhan, hewan, mikroorganisme, dan limbah organik lainnya. Biomasa dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi alternatif yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Biomasa memiliki beberapa kelebihan, di antaranya sumber energi yang dapat diperbaharui, dapat digunakan berulang kali, ketersediaannya melimpah, potensi besar sebagai bahan baku industri. Contoh biomasa di antaranya kayu, eceng gondok, kelapa sawit, tebu, sampah dapur, jerami, serbuk geragaji, rumput laut, kotoran ternak. Biomasa dapat dimanfaatkan dalam berbagai bentuk, seperti menghasilkan panas melalui biogas, pembangkit listrik, produksi bioetanol, produksi biodiesel, bahan kimia biobasis. Prinsip kerja biomasa. Secara sederhana, biomasa bekerja dengan cara dibakar. Proses pembakaran ini menghasilkan panas yang bisa digunakan untuk berbagai keperluan, seperti memasak, memanaskan ruangan, atau menghasilkan listrik. Proses lengkapnya bisa dibagi menjadi beberapa tahap. Yang pertama, pengumpulan biomasa. Bahan-bahan organik seperti kayu, limbah pertanian, atau kotoran hewan dikumpulkan. Tahap kedua yaitu pengolahan. Bahan-bahan tersebut kemudian diolah, bisa dengan cara dikeringkan, dihancurkan, atau diubah menjadi bentuk yang lebih mudah dibakar. Tahap ketiga yaitu pembakaran. Bahan bakar biomasa dibakar dalam tungku atau boiler. Panas yang dihasilkan digunakan untuk memanaskan air. Tahap keempat yaitu produksi uap. Air yang panas berubah menjadi uap. Uap bertekanan tinggi ini kemudian memutar turbin. Tahap kelima yaitu pembangkitan listrik. Turbin yang berputar menggerakkan generator menghasilkan listrik. Beberapa contoh biomasa dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, pupuk peternakan yang menghasilkan gas digunakan untuk bahan bakar kompor. Sebagai pengganti bensin seperti bioetanol dan biodiesel. Yang ketiga, seperti rumput laut yang digunakan sebagai bahan produk kecantikan. Yang keempat, kayu bakar sebagai energi penghasilan listrik, memasak ataupun menghangatkan badan. Manfaat biomasa. Banyak manfaat biomasa yang dapat kita rasakan dalam kehidupan sehari-hari. Berikut ada beberapa manfaat biomasa. Yang pertama, sumber tenaga bahan bakar. Biomasa dapat diubah menjadi berbagai bentuk energi, seperti biogas, bioetanol, dan briket. Ini membantu mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil yang terbatas dan mencemari lingkungan. Yang kedua, bahan bakar pangan. Biomasa seperti jagung, padi, dan tebu dapat diolah menjadi bahan pangan yang penting untuk memenuhi kebutuhan manusia. Yang ketiga, bahan bakar primer serat. Biomasa seperti kayu, bambu, dan serat tanaman dapat digunakan sebagai bahan baku untuk membuat kertas, tekstil, dan produk lainnya. Yang keempat, bahan bangunan. Biomasa dapat digunakan sebagai bahan bangunan seperti kayu, bambu, dan serat tanaman untuk membangun rumah dan infrastruktur. Yang kelima, meminimalisir polusi udara. Penggunaan biomasa sebagai bahan bakar dapat mengurangi emisi gas rumah kaca
dibandingkan dengan bahan bakar fosil, sehingga membantu mengurangi polusi udara. Selesainya kami telah menjabarkan hasil diskusi kami. Nah, sebelum kami tutup, kami ingin memberikan quotes di akhir, yaitu mari kita lindungi bumi bersama untuk masa depan yang lebih baik. Sekian, terima kasih.